Halo Sobat Tumbuh Tambah Cerdas. Pernah nggak kamu ngerasa sudah capek kerja? Sudah usaha sana-sini, tapi hidup rasanya tetap di situ-situ saja. Kayak kamu sudah jalan jauh, tapi kok ujung-ujungnya balik lagi ke titik awal. Banyak orang ngalamin hal ini, bukan karena malas atau kurang usaha, tapi karena energi mereka habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak banyak ngasih perubahan. Kadang kita merasa sibuk, padahal yang kita lakukan cuma muter-muter di rutinitas yang sama. Seperti beresin meja setiap hari tapi isinya tetap numpuk di dalam laci. Begitu kita sadar pola ini, cara kita melihat hidup bisa langsung berubah. Kalau kamu pernah merasa hidupmu bergerak tapi nggak maju, tenang, kamu lagi dengar hal yang tepat. Karena setelah ini, kita bakal bahas sesuatu yang bisa bikin kamu melihat hidup dari sudut yang berbeda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju. Ada satu kenyataan yang jarang diakui orang, yaitu bahwa kerja keras saja tidak selalu membawa hidup ke arah yang kita harapkan. Banyak orang bangun lebih pagi, tidur lebih larut, bergerak ke sana kemari seolah hidupnya tidak pernah berhenti. Namun ketika berhenti sejenak dan menatap hasilnya, yang muncul justru rasa heran. Kok hidup masih begini? Fenomena ini bukan sekadar pengalaman pribadi, tapi sudah dibahas dalam banyak penelitian psikologi modern. Dalam studi produktivitas yang terbit di berbagai jurnal, ada istilah jebakan upaya tersesat. Jebakan ini menggambarkan kondisi ketika seseorang menghabiskan energi besar pada pekerjaan yang tampak sibuk, namun sebenarnya tidak memiliki dampak berarti bagi tujuan jangka panjangnya. Jika kita melihat lebih dekat, pola ini sering berakar dari kebiasaan bekerja tanpa arah yang jelas. Banyak orang menjalani hari demi hari hanya dengan mengikuti arus rutinitas, menuntaskan tugas yang muncul di depan mata, tanpa pernah bertanya apakah tugas itu benar-benar penting. Di dunia kerja modern, hal seperti ini terjadi karena otak cenderung memilih aktivitas yang terasa mendesak, bukan yang memiliki nilai strategis. Akibatnya, seseorang bisa bekerja keras dalam jangka waktu panjang, namun dampaknya hanya berputar di lingkaran yang sama. Salah satu penyebab lain yang membuat hidup seperti tidak bergerak adalah kecenderungan untuk mudah berpindah dari satu hal ke hal lain. Efek bias kebaruan membuat kita tertarik pada hal baru yang terlihat lebih menjanjikan. Namun pola seperti ini justru menghambat pendalaman skill. Padahal pendalaman adalah kunci untuk menciptakan nilai tinggi. Ketika seseorang terlalu sering memulai ulang, ia kehilangan momentum penting untuk mengumpulkan momentum, dan tanpa momentum, hasil besar akan selalu terasa jauh. Ketiadaan evaluasi diri juga berkontribusi besar pada stagnasi hidup. Dalam beberapa penelitian tentang performa, evaluasi adalah elemen inti dari proses peningkatan berulang. Namun banyak orang menghindari evaluasi karena takut melihat kekurangan sendiri. Padahal evaluasi tidak dirancang untuk menyalahkan diri, melainkan untuk menemukan celah kecil yang jika diperbaiki dapat menghasilkan perubahan signifikan dalam jangka panjang. Tidak punya panutan yang tepat pun menjadi faktor yang sering tidak disadari. Tanpa contoh yang jelas, kita membuat keputusan berdasarkan asumsi. Kita menebak arah, menebak langkah, dan menebak strategi. Tanpa benchmark, kita tidak tahu apakah langkah kita sudah tepat. Kehadiran panutan atau figur rujukan membuat proses belajar lebih terarah dan mengurangi kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan tentu saja, ada jebakan rutinitas yang meninabobokan. Rutinitas memberi rasa aman, tetapi jika tidak disertai peningkatan kualitas, rutinitas hanya menjadi autopilot yang lambat laun membuat hidup terasa sama terus. Dalam beberapa penelitian ilmu kebiasaan, rutinitas yang tidak dievaluasi dapat mematikan kemampuan seseorang untuk bertumbuh. Hidup terasa stabil,
namun diam-diam terjebak dalam kenyamanan. Semua faktor ini berpadu seperti rangkaian puzzle yang membuat seseorang merasa bekerja keras tanpa hasil berarti. Mereka hidup dalam ritme yang cepat, namun arahnya kabur. Mereka bergerak jauh, tapi tidak menuju peningkatan. Mereka sibuk setiap hari, tapi tidak pernah naik ke level berikutnya. Dan karena itulah, banyak orang merasa hidupnya berjalan di tempat, meski tenaga sudah dikeluarkan sebesar mungkin. Ada satu miskonsepsi besar yang sangat sering dipercaya banyak orang, yaitu keyakinan bahwa kalau hidup tidak berubah, maka solusinya adalah menambah tenaga, lebih keras, lebih lama, lebih sibuk. Padahal berbagai riset produktivitas modern menegaskan hal yang sebaliknya. Bukan tenaga yang kurang, melainkan arah yang tidak tepat. Dalam kajian kerja berpengaruh yang diterbitkan dalam Jurnal Perilaku Organisasi, konsep ini disebut pekerjaan berdaya ungkit tinggi. Artinya, ada jenis pekerjaan yang memberikan hasil jauh lebih besar dibanding energi yang kita keluarkan. Dan ironisnya, sebagian besar orang justru menghabiskan waktunya pada pekerjaan berdaya ungkit rendah, sekadar mengisi hari agar terasa sibuk. Kerja tepat bukan soal bekerja lebih panjang, melainkan bekerja pada hal yang benar. Ketika seseorang mulai menggeser fokusnya dari banyak aktivitas menjadi aktivitas yang berdampak besar, hidupnya perlahan bergerak lebih terarah. Dalam beberapa penelitian pengembangan diri, ditemukan bahwa hanya sedikit prioritas yang benar-benar menentukan kemajuan seseorang. Namun karena kita terbiasa mengejar hal yang tampak mendesak, bukan yang penting, akhirnya kita terperangkap dalam kerja keras yang melelahkan tanpa perbaikan nyata. Salah satu aspek penting yang perlu dipahami adalah bahwa konsistensi pada arah yang benar jauh lebih besar efeknya dibanding kecepatan dalam arah yang salah. Dan hal ini menjadi semakin relevan bagi mereka yang berasal dari kondisi sederhana atau memulai dari titik nol. Mereka membutuhkan waktu lebih lama bukan karena kurang mampu, tetapi karena fondasi awalnya harus dibangun sendiri. Butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk memperbaiki kesalahan, butuh waktu untuk memahami ritme keberhasilan. Banyak studi sosial ekonomi menunjukkan bahwa orang yang berasal dari latar belakang terbatas perlu melewati tahapan belajar yang lebih panjang sebelum akhirnya mencapai percepatan. Ini bukan kegagalan, ini proses alami. Karena itulah, menambah jam kerja tidak selalu menjawab masalah. Yang sering dibutuhkan justru perbaikan cara kerja, perubahan sudut pandang, pengalihan fokus dari jumlah aktivitas ke kualitas aktivitas. Dan perubahan ini bisa dimulai dengan bertanya pada diri sendiri dengan jujur. Pertama, skill apa yang paling cepat bisa mengubah hidup? Pertanyaan ini membantu kita menemukan satu kemampuan inti yang bisa menghasilkan nilai nyata. Banyak penelitian menunjukkan bahwa menguasai satu skill dengan baik jauh lebih berdampak dibanding mempelajari banyak hal secara dangkal. Kedua, kegiatan mana yang sebenarnya hanya membuang waktu? Dalam prinsip Pareto, 80% hasil biasanya berasal dari 20% usaha. Namun tanpa evaluasi, kita cenderung menghabiskan waktu pada 80% aktivitas yang tidak memberi hasil signifikan. Memang seringkali aktivitas itu terlihat sibuk dan produktif, namun sebenarnya hanya membuat kita kelelahan tanpa kemajuan. Ketiga, siapa yang bisa dijadikan contoh atau mentor? Banyak studi tentang pembelajaran observasional menunjukkan bahwa seseorang dapat belajar 10 kali lebih cepat ketika memiliki panutan yang tepat. Hal ini terjadi karena panutan memberi kita gambaran nyata tentang langkah yang perlu diambil, arah yang perlu dituju, dan kesalahan yang perlu dihindari. Tanpa panutan, proses belajar menjadi jauh lebih lambat dan penuh percobaan yang tidak perlu. Perubahan kecil dalam cara kerja dapat menciptakan perbedaan besar dalam hidup. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena kita akhirnya bergerak pada jalur yang benar. Perbaikan cara kerja membuat energi yang sama menghasilkan hasil yang lebih besar. Dan ketika arah sudah selaras, kemajuan mulai terasa meski langkahnya kecil.
Pada titik ini, seseorang tidak lagi harus berjuang lebih keras. Ia hanya perlu berjuang lebih tepat. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa kerja keras saja tidak cukup dan bahwa kerja tepat jauh lebih bermakna, muncul satu pertanyaan besar yang sering diteliti dalam studi pengembangan diri. Skill apa yang sebenarnya perlu dimiliki agar hidup bisa naik level secara stabil? Jawabannya tidak selalu spektakuler, karena fondasi kemajuan justru berasal dari kombinasi skill sederhana yang terbukti efektif dalam banyak penelitian karir dan performa manusia. Bukan puluhan skill, bukan 100 jurus, hanya beberapa kemampuan inti yang jika diasah dengan konsisten, mampu menciptakan efek bola salju dalam hidup seseorang. Yang pertama adalah satu skill yang bisa menghasilkan uang. Dalam berbagai jurnal tentang ekonomi keterampilan, ada kesimpulan kuat bahwa memiliki satu kemampuan bernilai tinggi jauh lebih berdampak daripada mempelajari banyak skill secara dangkal. Skill ini bisa berbentuk kemampuan kreatif seperti desain dan editing, kemampuan teknis seperti analisis data atau pemrograman, atau kemampuan sosial seperti penjualan dan negosiasi. Kuncinya bukan pada jenis skill, tetapi pada kemampuannya menciptakan nilai nyata yang bisa ditukar dengan peluang. Ketika seseorang memiliki satu skill inti yang terpakai, pintu kesempatan mulai terbuka sedikit demi sedikit. Skill kedua yang tidak bisa diabaikan adalah kemampuan komunikasi. Penelitian klasik dari Carnegie Institute menunjukkan bahwa sebagian besar keberhasilan jangka panjang seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya berkomunikasi, membangun hubungan, dan bekerja sama dengan orang lain. Komunikasi bukan hanya kemampuan berbicara, tetapi kemampuan memahami situasi, membaca kebutuhan orang lain, dan menyampaikan gagasan dengan jelas. Dalam banyak studi, orang yang komunikasinya baik memiliki percepatan karir yang lebih cepat karena keterampilan ini berfungsi sebagai jembatan antara kemampuan teknis dan kesempatan nyata. Kemudian ada disiplin kecil yang dilakukan sedikit demi sedikit. Disiplin bukan tentang melakukan hal berat setiap hari, melainkan menjaga ritme yang konsisten meski langkahnya kecil. Dalam penelitian ilmu kebiasaan, konsistensi 1% per hari jauh lebih berpengaruh daripada ledakan motivasi sesaat. Ketika seseorang mampu berdisiplin dalam langkah kecil, ia menciptakan pola pertumbuhan yang stabil. Dan pertumbuhan kecil yang terakumulasi akan menciptakan perubahan besar seiring waktu. Skill berikutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan membangun nama baik dan reputasi. Dalam era modern, reputasi adalah bentuk modal sosial yang dapat membuka banyak peluang. Personal brand yang kuat bukan sekadar tampil di media sosial, tetapi tentang konsistensi kualitas, tanggung jawab, dan integritas yang dikenali oleh orang lain. Banyak studi menunjukkan bahwa reputasi yang baik mampu mengurangi hambatan sosial dan mempercepat lahirnya kesempatan baru. Ketika keempat skill ini digabungkan, seseorang mulai membangun fondasi yang solid. Ada kemampuan menghasilkan nilai, ada kemampuan menyampaikan nilai itu, ada kemampuan menjaga konsistensi, dan ada identitas yang membuat orang lain mempercayai nilai tersebut. Kombinasi inilah yang menciptakan efek menanjak dalam hidup. Pergerakannya mungkin tidak drastis pada awalnya, namun sedikit demi sedikit lintasannya naik. Dan dalam banyak kasus, justru pertumbuhan yang pelan namun stabil inilah yang paling awet dan paling mampu bertahan. Untuk mengetahui apakah seseorang sedang terjebak di titik stagnan, ada 3 tanda yang sering muncul dalam penelitian perilaku manusia. Pertama, bekerja keras tanpa tahu arah tujuan. Kedua, hasil yang kecil sementara tenaga yang dikeluarkan sangat besar. Ketiga, banyak aktivitas namun tidak ada perkembangan yang berarti. Ketika tanda-tanda ini muncul secara bersamaan, itu menunjukkan bahwa cara kerja sedang tidak selaras dengan tujuan. Tanda ini bukan bentuk kegagalan, melainkan sinyal bahwa seseorang perlu mengubah pendekatan. Dengan sedikit penyesuaian cara kerja, fondasi skill yang tepat, dan konsistensi yang terarah, hidup yang terasa datar perlahan mulai menanjak menuju titik yang lebih tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang barusan kamu dengar bisa jadi pengingat kecil bahwa hidup itu bukan soal seberapa keras kita berlari, tapi seberapa tepat arah yang kita pilih. Kalau hari ini kamu mulai melihat sesuatu dengan cara yang sedikit berbeda, itu sudah langkah maju. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Pelan-pelan saja. Yang penting arahnya benar dan kamu terus bergerak.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan lainnya tentang refleksi diri, motivasi, dan perjalanan hidup yang selangkah lebih maju. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Tetap tumbuh dan tetap tambah cerdas.